Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita semua diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh Yesus Hamasi Elohim, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kembali saya bisa bersaksi pada hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kuat gagah saya. Pada saat siang hari ini saya disuruh Bapak Yahweh Hamasi Elohim untuk menceritakan mimpi saya. Tadinya saya tidak mau Bapak Ibu Saudara sekalian menceritakan mimpi ini karena agak ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan terus berbicara, terus ngejar saya untuk sampaikan karena ini ada sangkut pautnya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sekali yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya mimpi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mimpi ini masih baru ya Bapak Ibu, bulan September 2023. Hanya saya tidak mencatat kapan waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mencatat tanggalnya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ceritakan itu kepada mama saya Bapak Ibu sekalian, tapi saya nggak mencatatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ceritanya ini mimpinya bulan September 2023 ya Bapak Ibu sekalian. Ceritanya ini saya lagi tidur siang Bapak Ibu. Saya sedang tidur siang. Terus lumayan lama dan itu saya mengantuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saya mimpi di mimpi saya ini di malam hari ini Bapak Ibu, di malam hari mimpi saya ini ada saudara sepupu saya. Jadi saya ceritanya itu lagi di sebuah rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebuah rumah itu ramai sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di situ saya melihat ada kakak sepupu saya yang sudah meninggal Bapak Ibu Saudara sekalian, yang cewek Bapak Ibu, yang pernah saya saksikan juga, yang sakit kepalanya pecah, pendarahan otak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu di dalam mimpi saya itu dia ada di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang banyak ada di situ. Nah, dia berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah kenapa orang-orang ini pengen si kakak saya ini bangkit lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena banyak yang mengasihi dia Bapak Ibu sekalian, menyayangi dia Bapak Ibu sekalian, mengasihi kakak saya ini, almarhumah kakak saya ini Bapak Ibu sekalian. Terus tiba-tiba hidup lagi dia Bapak Ibu sekalian, si kakak saya ini Bapak Ibu sekalian, hidup lagi si kakak saya ini Bapak Ibu. Kakak saya ini hidup lagi entah kenapa. Kok hidup lagi, saya kaget dong Bapak Ibu sekalian, kok hidup lagi. Nah, secara manusia Bapak Ibu sekalian, saya takut Bapak Ibu sekalian, kok mayat bisa hidup lagi gitu kan Bapak Ibu sekalian, kok mayat bisa hidup lagi. Saya secara manusia itu di dalam mimpi itu saya takut Bapak Ibu sekalian. Karena apa ya? Karena hidup ya, orang udah mati masa hidup lagi ya Bapak Ibu sekalian. Dan dia hidup, benar-benar hidup Bapak Ibu sekalian. Terus dia keluar. Nah, ternyata tidak hanya saya saja Bapak Ibu sekalian, banyak mereka ini orang-orang yang ngumpul di situ Bapak Ibu sekalian, dan ada beberapa yang saya kenal itu juga ketakutan karena melihat kakak saya ini bangkit lagi. Dikira mereka nggak beneran bangkit lagi Bapak Ibu sekalian. Terus habis itu bangkit lagi, terus saya bilang, ih kok bangkit lagi? Nah, saya heran, dia bangkit lagi, saya keluar takut Bapak Ibu sekalian. Nah, dia keluar, dia bercerita sama orang-orang di sebelah itu Bapak Ibu sekalian, di sekitar dia itu Bapak Ibu, kalau nggak salah itu di tetangga saya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu mimpinya itu agak dekat rumah saya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dia cerita gini Bapak Ibu, dia cerita sama orang banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, terus saya lari Bapak Ibu sekalian, saya lari, kok dia bisa hidup lagi. Nah, pas pada saat saya keluar itu, saya mau lari itu, saya lihat di atas awan itu Bapak Ibu sekalian, ini malam ya, ceritanya di dalam mimpi itu malam. Itu saya melihat ada kereta, seperti kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Santa Claus ya Bapak Ibu sekalian, itu saya melihat ada kereta itu, cerita banyak banget pasukan orang-orang berkuda Bapak Ibu sekalian itu datang seperti mau menjemput mempelai-mempelainya Bapak Ibu sekalian. Terus saya itu melihat Bapak Ibu di dalam mimpi itu, hanya saya melihat, mama saya tidak melihatnya Bapak Ibu sekalian. Terus saya lihat, kok banyak, tapi penuh kemuliaan Tuhan Bapak Ibu sekalian, cahaya kuning-kuning gitu Bapak Ibu sekalian. Banyak kayak ceritanya itu kayak Santa Claus, kereta-kereta ada rusa-rusanya gitu Bapak Ibu sekalian, macam kereta Santa Claus gitu ya Bapak Ibu sekalian, yang siap menjemput para mempelainya gitu Bapak Ibu sekalian. Terus setelah itu mimpi berlangsung cepat ya Bapak Ibu sekalian. Terus saya lari karena saya masih takut, karena kakak saya ini bangkit ya Bapak Ibu sekalian, yang udah mati bangkit gitu Bapak Ibu sekalian. Terus setelah saya lari, saya naik motor Bapak Ibu sekalian, saya naik motor, saya keluar naik motor itu Bapak Ibu. Nah, setelah saat saya naik motor ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat bulan warna kuning, itu gede sekali Bapak Ibu sekalian, itu seperti di hadapan saya, gede banget Bapak Ibu sekalian.
tiba-tiba itu bulan jatuh ke bumi Bapak Ibu saudara sekalian. Itu bulan jatuh ke bumi, lalu dia ngegelinding kayak bola. Terus saya kaget dong Bapak Ibu saudara sekalian. Setelah saya naik motor itu, pas saya naik motor, bulan itu jatuh Bapak Ibu saudara sekalian, ngegelinding kayak bola gitu, jatuh ke bumi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kaget, saya ngeliat ke belakang gitu, kok bulan jatuh gitu ya, jatuh ke bumi gitu kan Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa ini ya, saya bilang gitu kan. Terus nah ada seorang anak kecil gitu Bapak Ibu saudara sekalian yang minta ditolong. Nah terus saya tolongin lah itu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya jalan lagi Bapak Ibu, udah terus habis itu hilang Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi di sini ada 3 Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu benar. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya tanya maksudnya gimana. Terus saya tanya juga sama mama saya. Terus mama saya bilang itu mimpi itu menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Kita katanya gitu kan, menceritakan tentang kedatangan Tuhan, bahwa saat kedatangan Tuhan itu orang-orang mati itu akan dibangkitkan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu benar-benar akan dibangkitkan Bapak Ibu saudara sekalian. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang hidupnya bertobat Bapak Ibu saudara sekalian. Terus saya minta ayatnya sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya ayatnya, saya bilang gitu. Terus dikasihlah sama Bapak Yahwismasulohim di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu kita baca, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Itu kan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau tidak mati dahulu, dia tidak akan bangkit dan tidak akan hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Terus kita loncat aja Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ayat yang ke 43 ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Terus 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah Bapak Ibu saudara sekalian. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, terus ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi, nah, ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorgawi. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita semua orang-orang yang masih hidup ini akan diubahkan ke tubuh supranatural Bapak Ibu saudara sekalian, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Itulah jelang hari kedatangan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang pertobatan itu Bapak Ibu saudara sekalian, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, jadi rohnya Bapak Ibu saudara sekalian, dia yang dibangkitkan Bapak Ibu, dan dia menceritakan tentang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Terus saya jadi kayak nyambung gitu Bapak Ibu sekalian tentang mimpi saya ini Bapak Ibu. Jadi kayak berarti benar orang mati nanti akan dibangkitkan jelang kedatangan Tuhan, dan ya yang kedua nanti akan dijemput oleh Bapak Yesus serta malaikat-malaikatnya ya Bapak Ibu sekalian, mempelai-mempelainya, bintang-bintangnya, anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah pikul salib, bayar harga Bapak Ibu sekalian. Dan bulan itu Bapak Ibu sekalian, benda-benda langit itu nanti akan jatuh ke bumi Bapak Ibu sekalian, menghantam bumi Bapak Ibu sekalian, entah itu bulan kayak matahari kayak bintang kayak atau apapun itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena itu semua sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu ya dan amin Bapak Ibu sekalian. Dan itu meneguhkan saya bahwa nanti banyak
orang-orang akan takut, lari ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena melihat orang-orang mati dibangkitkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara roh, secara dalam roh dan kebenaran, orang-orang percaya. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah percaya, karena mereka memakai logika mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang Tuhan minta saat-saat ini adalah kita percaya, kita hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh pakai logika manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang dunia ini Bapak Ibu, sekarang masa-masa urgent Bapak Ibu Saudara sekalian, masa-masa yang tidak bisa lagi pakai logika. Karena apa? Karena sekarang dunia ini sudah di tangan iblis Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena kunci itu tuh sudah diserahkan, kunci dunia ini sudah diserahkan oleh si enam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan memerintah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi maka dari itu, bagi anak-anak Tuhan yang percaya, yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, ayo bangkitkan roh kita, bangkitkan iman percaya kita, agar apa? Agar kita tidak tertinggal di masa-masa sekarang ini. Karena pemurnian ini Bapak Ibu Saudara sekalian sangat-sangat ketat Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat ketat. Banyak yang tidak kuat, banyak yang jatuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mau kita pendeta, mau orang-orang biasa yang dipakai Tuhan, atau siapapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjalan dalam roh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bertahan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak berjalan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, pakai logika kita, pakai kedagingan kita, kita tidak bisa bertahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Mengikut Tuhan itu kita tidak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengikut Tuhan itu kita harus menderita, pikul salib, bayar harga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sekedar berkat. Karena di dalam persekutuan doa kami Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu Tuhan tekankan, mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Yesus Masalem itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya sekedar berkat. Aku selalu memberkati, kata Bapa Yahweh Yesus Masalem, selalu memberkati orang-orang berdosa, orang-orang baik buruk, semuanya aku berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena janjinya ya dan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu banyak manusia yang sekarang ini tertidur, dinabobokan oleh pendeta-pendeta yang memberikan khotbah tidak berdasarkan roh, tetapi masih bersifat kedagingan mereka. Hai hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan yang sudah kurapi, yang sudah kupilih, kalian pendeta-pendeta, ceritakanlah kebenaran firman itu. Jangan kalian pakai kedagingan kalian. Sampaikanlah kebenaran firman Tuhan itu yang keras-keras. Jangan kalian ninabobokan hamba-hambaku, orang-orang yang percaya kepadaku, yang tadinya mau percaya lalu kalian ninabobokan. Jangan kalian itu. Bertobatlah kalian semua, hai manusia-manusia, hai ular-ular beludak, bertobatlah kalian semua, karena kedatangan Bapa Elohim, anak Isa Maryam, Tuhan Yesus Kristus tidak akan lama lagi. Jadi percayalah sebelum melihat, percayalah akan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambaku yang sudah kupilih, yang sudah kuurapi, orang-orang biasa. Karena saat-saat ini aku memakai orang-orang biasa, tidak memakai hamba-hamba yang besar, tidak memakai pendeta-pendeta yang besar. Karena apa? Pendeta-pendeta besar sekarang ini memakai mamon. Otaknya hanyalah mamon. Maka dari itu aku hanya memakai orang-orang biasa. Karena apa? Mereka hidup dari kesederhanaan mereka. Karena apa? Karena mereka hidup dari Bapakku Yesus Masalem. Mereka hidup dari Bapakku Yesus Masalem. Orang-orang sederhana itu hatinya masih mulia, hatinya masih murni untuk memuliakan, melayani Bapakku Yesus Masalem. Tetapi kalian semua yang hidup dalam mamon, orang-orang kaya, betapa susahnya orang-orang kaya ini masuk surga. Jadi bertobatlah. Berilah kalian. Memberi dalam kekurangan itu lebih indah daripada memberi dalam kecukupan, daripada memberi dalam kebesaran, dalam hal surga, dalam hal kekayaan kalian. Untuk apa kalian kaya kalau kalian tidak menabur, kalau kalian tidak memberi hal-hal yang positif atau memberi sebagian harta kalian? Hai, bertobatlah orang-orang kaya, bertobatlah orang-orang kaya. Jangan kalian munafik, jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh. Kalau kalian ingin memberi, berilah dengan tulus, tanpa ada kamera, tanpa ada kamera. Aku tidak mau melihat. Karena apa? Upah kalian sudah kalian mendapatkan upahnya, yaitu dipuji oleh manusia. Sedangkan di dalam firman Bapakku SAW, di dalam Alkitab yang kalian baca, kalian memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri diam. Tidak boleh tahu, artinya orang lain tidak boleh tahu, cukup kalian dan Bapakku SAW dan orang yang kalian beri itu. Jadi jangan kalian memberi dengan kesombongan, dengan keangkuhan kalian. Semua itu berkat dari Bapakku SAW, berkat Bapakku SAW yang menjadikan kalian kaya, bukan dari harta kalian, bukan dari
usaha jualan kalian, bukan dari apapun itu, bukan dari hasil jerih lelah kalian. Tidak, hai manusia-manusia, pekalah, berdoalah, bertobatlah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena sekarang ini adalah hari-hari yang sangat jahat, hari-hari yang sangat jahat. Jangan kalian remehkan pesan-pesan dari Bapakku Yesus Elohim, entah dari siapapun itu. Karena sekarang ini aku memakai orang-orang biasa untuk menyampaikan pesan-pesanku yang luar biasa, yang tidak ada dan yang belum pernah ada dan yang belum kalian pernah dengar di khotbah-khotbah gereja-gereja kalian. Karena apa? Karena itu merupakan rahasia sorga. Karena semua orang harus tahu rahasia-rahasia sorga. Tidak semua orang ku beritahu rahasia-rahasia sorga. Orang-orang yang masuk surga dan neraka pun sudah kutentukan. Tetapi tugas manusia kalian adalah untuk bertobat, jaga hati kalian, jaga pikiran kalian, jaga perkataan kalian, jaga mata hati kalian, tubuh kalian semua yang dijaga. Kalian semua itu bertobatlah, agar saat harinya tiba nanti kedatangan Bapakku Yesus Tuhan Yesus Kristus, kalian sudah siap. Kalian sudah siap. Karena kedatangannya itu seperti pencuri yang tidak tahu kapan kalian datang, yang tidak tahu kapan pencuri itu akan datang. Jadi jangan remehkan setiap pesan-pesan dari Bapak Semesta melalui hambaku yang saat ini sedang berbicara, ataupun siapapun itu, bintang-bintang, malaikat-malaikatnya. Kalian bodoh sekali manusia-manusia. Kenapa kalian tidak percaya bahwa aku adalah roh, Alfa dan Omega? Bapakku Semesta roh, Alfa dan Omega. Kenapa kalian tidak percaya? Kalian selalu bernyanyi rohani, aku percaya, aku percaya. Kalian selalu bernyanyi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Tapi ketika aku berkarya dalam hidup kalian, kalian tidak pernah percaya itu. Kalian memakainya pakai logika kalian. Hai bodoh manusia-manusia ini. Sudah buta tuli telanjang, diberitahu firman, tapi kalian tidak mau dengar. Betapa congkaknya hati kalian, betapa angkuhnya hati kalian itu. Jangan kalian sia-siakan hidup kalian. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi dengan logika, bukan lagi perdebatan. Aku tidak suka perdebatan. Aku tidak mau yang namanya perdebatan. Bapakku SAW tidak suka yang namanya perdebatan. Firmanku bukan untuk didebatkan, tetapi firmanku untuk dilakukan, direspon, bukan untuk didebatkan. Banyak manusia yang didebatkan, akhirnya mereka binasa, akhirnya mereka masuk neraka. Mereka menceritakan firmanku seolah-olah mereka tahu, tapi mereka tidak pernah sedikit pun mengalami yang namanya kuasa Tuhan, tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi, bacalah firman Bapakku SAW, Roh Kudus yang akan menuntun kalian secara pribadi. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kalian agar kalian bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapakku Yesus Elohim. Jadi bukan hanya perdebatan, bukan dari hikmat kalian sendiri, melainkan dari hikmat Bapakku Yesus Elohim lah yang akan menuntun kalian semua. Bertobatlah, berjaga-jagalah, jangan bebal hati kalian, hai manusia-manusia. Janganlah kalian bebal. Firmanku ya dan amin. 2000 tahun yang lalu maupun yang saat ini tidak pernah berubah. Kalian sendiri yang bernyanyi firmanku tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Lirik itu yang selalu kalian nyanyikan, Yesus tidak pernah berubah. Tapi kalian sendirilah yang merubah semua itu. Kalian sendirilah yang membuat Yesus berubah. Padahal Bapakku SAW, Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Maka dari itu kalian jangan hanya sekedar menyanyi lagu rohani, tapi hati kalian tidak percaya. Mulut kalian hanya percaya, tapi hati kalian, pikiran kalian tidak sinkron. Jangan seperti itu. Aku tidak suka manusia-manusia yang seperti itu. Itu bodoh, itu bebal, itu angku jasmani rohani. Banyak lagi hal-hal rahasia surgawi yang akan kusingkapkan kepada kalian semua. Saat ini memang dunia sedang adem ayem, tapi kalian tidak tahu bukan, di alam roh semua sudah selesai. Tinggal tunggu waktunya saja. Karena ke akhir dunia ini sudah terjadi dan akan segera terjadi, yang kalian tidak tahu dan kalian tidak pernah duga-duga. Karena apa? Karena kalau aku tulis semua di dalam firmanku, tidak akan muat dan kalian tidak akan banyak manusia yang mau baca. Jadi bertobatlah. Ini saja yang ingin kusampaikan pada kalian semua pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.